Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Harapan kita semua kita boleh dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang pasti tetap di rumah saja. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang kita mengambil sikap berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan ibadah kita pada pagi ini ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Rohul Kudus. Amin. Marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan hormat kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 42 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Demikianlah landasan ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia mau mengampuni kita. Dia mau memberikan kita roh penghibur
sehingga kita akan mendapatkan kekuatan dan pengharapan, berkat besar yang berkelimpahan. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bulan dan bintang yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan segenap makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari jemaat sekalian, saya undang kita mengambil sikap berdiri. Dosa kita diampuni, hidup sentosa, Roh-Mu yang memberikan hiburan. Dosa diampuni, hidup sentosa, Roh-Mu yang memberi penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu, besar
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah kami yang panjang sabar, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Ketika kami jatuh, Engkau mau mengangkat kami. Ketika kami berdosa, Engkau mau mengampuni kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, seringkali kami gagal melakukan akan kehendak Tuhan. Baik itu melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan di dalam jalan pikiran kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kami telah menyakiti hati Tuhan, bahkan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang panjang sabar. Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah diampuni dosa dan pelanggarannya. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang minggu ke depan ini kita akan bersama-sama melewati akan kehidupan kita. Namun dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah tinggal jauh di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, apapun keadaan negeri kita saat ini, Dia selalu menemani kita. Dia selalu menjaga kita, bahkan memimpin sepanjang jalan hidup kita. Dia pusat hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah.
bukan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan orang percaya di seluruh bumi, sepanjang abad dan sepanjang masa, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sedang jemaat persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki akan pelayanan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Karyaman Gia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersehati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk pertolongan yang telah Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga kami boleh sampai pada saat ini, bahkan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami menaikkan syafaat kami kepada Engkau, kiranya Tuhan berkenan mendengar apa yang menjadi permohonan dan seruan kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pergumulan yang dialami saat ini Tuhan, khususnya di dalam menghadapi wabah virus corona. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh berkarya memimpin ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh menjalankan segala tanggung jawab yang harus mereka lakukan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para medis. Biarlah Tuhan juga tolong mereka, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menjalankan segala tanggung jawab mereka dengan baik di dalam mengobati para pasien yang terkena virus corona ini Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat kami, GKT Jember,
dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan juga terus pelihara, Tuhan pimpin mereka, khususnya mereka yang mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kami doakan hamba-hamba-Mu, mereka mungkin bergumul secara ekonomi, mereka bergumul di dalam keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh membuka jalan, kuatkan mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak putus asa, tapi mereka sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, biarlah Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kerohanian mereka, biarlah di tengah-tengah pergumulan yang dialami saat ini, mereka juga tetap kuat di dalam Engkau, mereka tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan, mereka tetap rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Saat ini juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit atau lanjut usia. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan terus jamah, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, jamahan yang dari Engkau kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Seiming, Ibu Florencia Hartono, Bapak Manuel Kilai, Ibu Lili Agustin, Ibu Tan Mesiang, Saudari Kiki, Bapak Chan Mencen. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan mereka, Engkau mengetahui keberadaan mereka, kesusahan yang mereka alami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau terus berkarya, campur tangan jamahan-Mu Engkau nyatakan kepada mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, mereka tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu yang akan datang ini. Terima kasih untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus berkati mereka, Tuhan terus pimpin kerohanian mereka, sehingga dengan bertambahnya usia, mereka juga semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Chang Pik Yun, Ibu Liana, Ibu Susilowati, Bapak Edi Susanto, Saudara Dedi Purnomo Santoso, Bapak Panca Indra Yono Kartijo, Ibu Meliana Erawati, Ibu Goswewa, Ibu Inge Magdalena, Saudari Milka Theopilia, dan Bapak Yahya Santoso. Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka. Engkau mengetahui segala pergumulan yang mereka alami, biarlah Engkau sendiri boleh campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan juga terus memberkati gereja-Mu khususnya GKT Jember, supaya di tengah-tengah pergumulan yang ada saat ini, gereja-Mu juga Tuhan tetap boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kehidupan jemaat juga. Terima kasih Tuhan, berkati para majelis, hamba-hamba Tuhan yang ada, pengurus komisi, biarlah mereka tetap menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Chong Melinda. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidupku
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena tetap boleh beribadah kepada Tuhan, karena anugerah yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kita. Marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mengenal Tuhan dan boleh mencari Tuhan. Tuhan, bila waktu yang penting ini Tuhan kuasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, kami sangat butuh akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tetap kuat di masa yang sulit. Tetap kuat di masa yang sulit. Marilah kita akan membaca kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya membacakannya sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Menjadi seorang yang kuat di masa yang sulit itu tidak mudah. Tetap kuat di sini adalah seorang yang mampu menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Seorang yang mampu untuk melangkah terus maju. Seorang yang mampu untuk bertahan dalam kesulitan hidupnya. Mari kita akan menyaksikan sebuah video yang menggambarkan begitu susah seorang berada dalam keadaan yang sulit. Kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu. Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Kita perlu masalah untuk berkembang, karena tanpa masalah kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu buat kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu.
Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karya kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, aset kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah. Kamu gak akan biarin diri kamu berhenti. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Kamu gak akan biarin diri kamu lemah. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Dan video ini menggambarkan begitu susah seorang itu untuk bangkit kembali. Memulai sesuatu itu sangat tidak mudah. Bagaimana seseorang itu perlu motivasi di tengah masa sulitnya. Bagaimana seorang kehilangan keyakinan di masa sulitnya dan mengalami yang namanya kehilangan dukungan orang lain. Kuat itu bukanlah lama hidup seseorang, bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan baik, tapi kuat di sini adalah sesuatu yang benar-benar mampu untuk menanggung segala sesuatu. Tetap kuat bukanlah sesuatu yang mudah, hal yang mudah, tapi seringkali manusia dipenuhi dengan namanya kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan mengalami yang namanya ketidakpastian. Dan mereka mengalami kelebihan sehingga tidak merasakan kehadiran Tuhan. Itulah membuat kita jauh daripada Tuhan. Itulah yang membuat seorang itu tidak kuat dalam menghadapi masa yang sulit. Masalah menjadi besar, masalah menjadi tak terkendali, dan akhirnya mengalami suatu masa yang sulit. Kita lebih percaya kepada informasi, kita lebih percaya kepada hal-hal yang di luar kita. Kita tidak percaya kepada Allah. Bagaimana kita bisa kuat di masa yang sulit, Bapak Ibu? Oleh karena itulah kita perlu dekat, memiliki iman yang teguh, melalui pengenalan akan Allah yang benar. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu, caranya untuk bertahan dan kuat di masa yang sulit. Kita akan mengenal Allah di mana Tuhan yang senantiasa terus menyatakan dirinya kepada kita. Pengenalan akan Allah di sini adalah Allah yang menyertai, Allah yang menguatkan. Kita seringkali melihat bahwa Allah tidak peduli, Allah tidak mengerti akan pergumulan masalah kita. Tapi di sini dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Di sini ada penekanan bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai engkau. Tuhanlah yang senantiasa menolong engkau. Tuhan yang sendiri menolong di dalam masa yang sulit. Allah yang menyertai, Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Allah yang sama, yang senantiasa menyertai umat pilihannya itu bangsa Israel, tetap menyertai kita. Allah yang tidak kelihatan tetapi begitu dekat dengan kita. Itulah Allah yang senantiasa setia menyertai. Meskipun dalam keadaan bangsa Israel yang jauh daripada Dia, daripada Tuhan, yang senantiasa berpaling dan tidak takut akan Allah, yang senantiasa memberontak kepada Allah. Disitulah Allah tetap setia ketika mereka menghadapi bangsa Asyur yang begitu kuat. Mereka kehilangan namanya kekuatan. Secara sosial, secara politik, mereka mengalami yang namanya kehancuran. Di mana mereka harus ditawan oleh mereka dan akhirnya dibuang di bangsa Babel. Mereka tidak mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Mereka senantiasa memberontak. Mereka tidak mengalami yang namanya akan penyertaan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan mereka, bukan Tuhan yang menjauhi mereka, tetapi mereka yang menjauhi Tuhan. Bukan mereka yang harusnya senantiasa dekat, tapi mereka senantiasa jauh. Kita melihat ketika mereka mengalami bangsa Asyur yang begitu kuat.
Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka hanya mencari bantuan dari bangsa Mesir. Mereka tidak butuh Tuhan waktu itu. Yang mereka lihat adalah bangsa Mesir yang bisa membantu mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengalami kekalahan. Disitulah mereka kehilangan identitas diri mereka, kehilangan tempat tinggal mereka, yaitu Yerusalem. Mereka kehilangan banyak hal ketika mengalami kekalahan. Bangsa Asyur yang begitu besar, yang begitu mengalahkan mereka, mereka tidak lagi memiliki kemenangan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah yang senantiasa hadir, Allah yang menyertai umatnya, itu di tengah-tengah kekalahan bangsa Yehuda melawan Asyur, mereka tidak lagi mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Bukan Tuhan tidak menolong mereka, bukan Tuhan meninggalkan mereka, tapi karena mereka meninggalkan Tuhan dan tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka senantiasa bertanya di dalam kesulitan pada masa pembuangan di Babel. Mereka begitu gentar karena hidup di tengah-tengah bangsa yang asing. Mereka ditawan dalam kondisi yang tidak mudah, hidup penuh dengan tantangan yang ada. Oleh karena itulah bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah, yang kelihatannya memiliki kekuatan, tapi dikalahkan oleh Asyur atas izinnya Tuhan. Dan kita juga melihat bahwa Paulus senantiasa memulai suratnya dengan doa, kiranya kasih, damai, sejahtera dari Allah menyertai kamu. Penyertaan Allah senantiasa memberikan damai, sukacita, pengharapan, agar kita tidak tersesat dalam masalah kita, agar kita memiliki yang namanya ketenangan dalam badai apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada seorang pemudi yang bernama Nadia. Kita melihat seorang pemudi ini, dia berumur 23 tahun, asal Surabaya. Ia seorang yang aktif dan ceria. Ia juga mengalami vonis, yaitu vonis sakit kanker, kelenjar getah bening. Masih sangat muda dan dia punya cita-cita yang begitu banyak. Dia tergolong perempuan yang sangat pintar. Dia bekerja di notaris. Banyak hal yang harus dia lakukan, dia rindukan dan dia ingin capai dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya, dia divonis karena dia sakit kanker. Dan vonis itulah yang memukul dia dan menjadi seorang yang begitu terpuruk. Tetapi di dalam pergumulannya yang berat itu, dia memiliki dua pilihan. Dia seringkali menuliskan kesaksian itu di dalam medsos. Dan pilihan pertama itu adalah ketika dia harus menjadi orang yang tertutup dan dia sangat terlena dan berdiam diri, mengasingkan diri untuk tidak bertemu dengan orang. Dan pilihan yang kedua, dia harus menjadi orang yang terbuka, menerima apa adanya dengan sakitnya. Dan dia juga akan senantiasa dekat kepada orang banyak. Dalam pergumulan yang berat, Nadia juga mengalami yang namanya kemo. Kemo yang membuat dialah yang senantiasa begitu lelah karena kemo begitu sakit. Dan mamanya juga begitu nangis karena setiap kali melihat putrinya harus menjalani kemo, dia sangat sakit, merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Dan waktu itu dia juga benar-benar bergumul, berjuang, dan Nadia juga menangis di tengah-tengah kemo yang pertama. Dan kemo yang kedua, dia memutuskan untuk mengundulkan, memotong rambutnya sehingga menjadi seorang yang gundul. Seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang begitu ceria, kena vonis kanker, dia menjadi seorang yang lemah. Tapi itu tidak mematah semangatnya. Di tengah-tengah kemo yang sudah dia jalani, dia begitu bergumul. Tapi orang tua, teman-temannya, bahkan pacarnya juga senantiasa memberikan dukungan kepada dia. Dan dia berkata, Tuhanlah yang senantiasa menolongmu. Tuhan akan selalu bersamamu. Tuhanlah yang senantiasa akan menolongmu untuk melewati setiap kemo yang ada. Karena bersama Tuhanlah pasti bisa. Nadia ini begitu luar biasa dan begitu semangat.
Dia pernah menyanyikan satu pujian, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itulah yang dia nyanyikan. Dan semua orang melihat keceriannya, bagaimana dia menyanyikan pujian ini. Dan dia beriman bahwa Tuhanlah yang senantiasa akan menolongnya untuk melewati akan setiap kemo-kemo yang di depannya. Pasti Tuhan yang akan menolongnya. Dan pujian ini mengatakan, bila Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan pasti akan menolong dia menjadi pribadi yang kuat dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, dia melewati masa-masa yang berat. Ternyata dia melewatinya bersama dengan Tuhan. Ada damai, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada Nadia. Nadia tidak sendirian, tapi dia bersama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai Nadia. Tuhan yang sama menyertai bangsa Yehuda, juga menyertai kita. Tuhan yang sama yang begitu mengasihi kita, dia juga mengasihi kita. Kita tahu bahwa seringkali kita dikuasai dengan ketakutan, penyakit, masalah. Janganlah takut di masa yang sulit. Karena seperti di rumah, di usaha, pekerjaan, pelayanan, Allah tetap ada bersama dengan kita semua. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Allah selalu ada bersama dengan kita. Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan kepada bangsa Israel. Israel adalah hamba Tuhan. Israel adalah pilihan Allah. Di tengah-tengah pergumulan bangsa yang berat, yang mereka tidak lagi memiliki Allah di tengah-tengah hidup mereka. Mereka sedang mengalami yang namanya kehilangan keyakinan kepada Allah. Mereka banyak mengalami kehilangan segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan mereka terlebih lagi seringkali menggantikan Allah yang sejati. Allah yang hidup dengan patung penyembahan berhala. Dan menggantikan Allah dengan yang sejati dengan kekayaan mereka. Dan seringkali Tuhan yang hidup seringkali diganti dengan namanya kesenangan. Banyak hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat, yang tidak layak untuk Tuhan. Tapi mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka lebih memilih akan kesenangan mereka. Mereka lebih memilih akan kehidupan mewah mereka daripada mengikut Tuhan. Mereka seringkali menggantikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang begitu kaya dengan penyertaannya, digantikan dengan patung yang terbatas. Oleh karena itu Yesaya menyerukan keselamatan daripada Allah. Hanya Allah lah yang menjadi penolong yang sejati. Hanya Allah lah yang akan menjadi penebus dalam hidup mereka semua. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Allah yang mereka sembah oleh nenek moyang mereka, mereka gantikan dengan patung yang tidak bisa berbicara, yang bisu, yang tidak bisa melakukan apapun. Bapak Ibu, itulah yang begitu menyedihkan. Bangsa Yehuda semakin hari semakin jauh. Mereka seolah beribadah kepada Tuhan, tapi tidak pernah bertobat di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya melakukan dosa di dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah takut akan Allah. Oleh sebab itulah mereka tidak pernah merasakan namanya Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang begitu menguatkan mereka. Mereka tidak pernah merasakan ketika mereka di dalam pembuangan. Itulah yang membuat mereka sadar. Mereka sudah kehilangan Allah yang sesungguhnya. Allah yang sejati. Allah yang hidup, yang begitu dekat dengan mereka. Allah yang senantiasa menguatkan mereka, tapi mereka tidak pernah merasakan akan kekuatan daripada Tuhan. Mereka menjadi seorang pribadi yang begitu lemah, bahkan bangsa yang lemah, karena tidak memiliki akan Allah yang benar. Di dalam pengenalan akan Allah, kita semakin hari semakin dibukakan bahwa Allah yang sejati adalah
Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang kita sudah kenal Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang kita baca bersama, kita lihat kembali. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan disinilah penyataan Tuhan kepada bangsa pilihannya. Bagaimana Tuhan sendiri menyatakan, Tuhan sendiri menyertai. Tuhan sendiri adalah Allah yang tidak pernah jauh, yang sudah kita mengerti dalam Allah yang menyertai. Dan di sini juga Allah juga menguatkan, meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di mana Allah yang hidup adalah Allah yang senantiasa meneguhkan, menguatkan kita. Kata meneguhkan di sini kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, kita bisa mengerti dengan menguatkan. Dengan tangan kanan Allah senantiasa menguatkan. Dia tidak pernah lelah menolong kita, menopang kita. Dan dia adalah Allah yang senantiasa memegang kita. Ketika kita melihat bahwa cara Allah menyampaikan kebenarannya melalui Nabi Yesaya, bahwa dia adalah Allah yang begitu mengasihi bangsa Israel. Allah yang sama senantiasa terus menolong kita. Di dalam kata yang meneguhkan itulah yang menolong kita untuk memahami bahwa dialah sumber pertolongan. Dialah yang menjadi pengharapan kita. Disitulah ada janji. Ada janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ketika mereka mengalami situasi yang sulit, kehilangan Allah yang sebenarnya dalam hidup mereka, mereka dikuatkan kembali. Bahwa janganlah takut, aku akan meneguhkan engkau kembali. Aku akan menguatkan engkau kembali. Tuhan tidak pernah menolak akan bangsanya. Tapi bangsa itulah yang menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tapi bangsa itulah yang meninggalkan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa begitu luar biasa Allah yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, kita terkagum-kagum bahwa Allah yang menguatkanmu adalah Allah yang setia. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada jiwamu untuk boleh menghadapi setiap tantangan hidup, menghadapi setiap godaan hidup, menghadapi penganiayaan, ketidakadilan, dan senantiasa boleh melakukan kehendak Tuhan. Allah juga senantiasa menolong umatnya yang berada dalam kekelaman hidup. Dia tidak pernah berubah. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa aku akan meneguhkan engkau. Aku sendiri akan memegang engkau. Itulah yang akan membuat kita senantiasa boleh menjadi pribadi yang kuat. Sebenarnya itulah yang harusnya bangsa Israel miliki. Ada kekuatan daripada Tuhan. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak menyembah Allah dengan benar. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga mereka menjadi bangsa yang lemah. Ditawan di dalam pembuangan. Masa yang sulit, masa yang kelam, masa yang gelap yang mereka jalani berapa lama di dalam pembuangan. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Kehilangan identitas diri, kehilangan banyak hal dalam hidup mereka. Tapi disitulah Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Begitu luar biasa janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Tapi yang terjadi ketika dalam perjalanan pulang bangsa Israel, mereka boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang lemah, dan Dia ingin membuat kita tidak takut dengan pergumulan apapun, kesulitan, penyakit. Tuhan ingin menjadikan kita pribadi yang kuat. Tuhan tidak ingin kita lemah dalam menghadapi apapun. Tuhan juga tidak ingin kita putus asa. Oleh karena itu,
Dia senantiasa menguatkan kita. Melalui pengenalan Allah yang begitu utuh, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai dan menguatkan, kita pasti akan mampu melewati segala tantangan hidup. Dan di dalam ketidakberdayaan masalah apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan ada dan Tuhan pasti menguatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melakukan Tuhan juga. Saya juga pernah bertanya kepada Tuhan. Sejak saya remaja, saya seringkali mempertanyakan Tuhan. Tuhan, di manakah keadilannya? Di manakah Tuhan Engkau baik? Saya juga pernah yang namanya kehilangan keyakinan percaya kepadanya. Di tengah-tengah pergumulan masa yang berat, saya pernah mengalami situasi yang tidak mudah. Suatu hari saya pernah mengalami yang namanya kecelakaan motor. Hampir meninggal. Tapi waktu itu saya berjuang untuk pulang dari kecelakaan itu. Pas waktu itu jalannya sangat gelap dan saya berusaha untuk bangkit kembali. Karena ada seorang preman yang tiba-tiba menabrakkan motornya ke motor saya. Akhirnya saya terpental jauh sekali. Di pelipis mata saya berdarah. Tangan saya agak retak. Nah, setelah itu saya juga berusaha untuk menahan motor yang menimpa badan saya. Dan waktu itu saya masih ingat, saya mengambil uang untuk Natal. Itu ada sejumlah 2,5 juta, 2,5 juta. Dan uang itu saya amankan dalam tas saya. Ternyata waktu itu saya jatuh dan preman itu juga teriak-teriak, "Wah, kamu kurang ajar, kamu yang salah, kamu yang seperti ini." Dan saya hanya terdiam waktu itu. Saya ingin memarahin tapi takut nanti saya dipukul. Saya ingin juga memberontak tapi takut nanti juga dia merampok saya. Akhirnya saya juga terdiam waktu itu. Dan saya juga bertanya waktu itu, saya tidak ke rumah sakit. Saya hanya terdiam di rumah dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan seolah itu masalah itu terjadi? Padahal saya sudah melakukan sesuatu yang benar. Tuhan kok tidak melindungi saya? Tuhan kok seolah membiarkan saya di jalan yang sepi, akhirnya mengizinkan kecelakaan. Saya bertanya kepada Tuhan. Dan saya berseru. Meskipun darahnya masih menetes, saya masih belum membersihkan diri saya. Tapi disitulah saya menjerit kepada Tuhan. Tangan pun tidak bisa bergerak lagi. Dan saya hanya membawa tas saya dengan tangan kiri saya. Dan esok harinya teman saya pun datang. Dia bilang, "Mel, uangnya masih ada nggak?" "Ada," saya bilang, "masih di tas." Dan dia bilang, "Untung kamu uangnya masih ada. Untung tidak dirampok oleh preman itu." Dan saya berpikir, iya ya, masih untung saya masih memiliki uang yang sudah diambil dengan ibu majelis. Dan uang itu adalah uang untuk Natal. Dan sebentar lagi uang itu akan dibutuhkan untuk membayar banyak sekali konsumsi. Dan ternyata uang itu masih ada dalam tas saya dengan aman. Dan teman saya berkata, "Mel, kasih saya membutuhkan uang itu." Dan saya langsung menyerahkannya dengan sukacita. Karena uang itu masih ada dalam tas itu. Dan saya bersyukur ternyata Tuhan masih menolong dan menjaga saya. Dan Tuhan terus menguatkan saya sehingga saya bisa bangkit dan pulang sendiri dalam keadaan kondisi yang lemah. Itulah yang membuat saya terbuka matanya untuk melihat bahwa Tuhan senantiasa ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengalami pengalaman rohani yang begitu menggentarkan hati saya. Terkadang di luar kemampuan saya untuk memahami Allah, tapi Allah begitu setia menolong saya. Terkadang saya memahami Allah yang begitu jauh, tapi Dia senantiasa menolong
memelihara saya. Saya melihat bahwa dalam kecelakaan itulah saya boleh tetap pulang dengan selamat. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhanlah yang senantiasa menguatkan imanmu. Tuhan juga akan menguatkan hidupmu, bahkan hatimu di dalam pelayanan, dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam saat-saat yang tidak pasti. Mungkin kita merasa saat ini tidak ada pemasukan, ekonomi melesu, keadaan yang semakin hari semakin memburuk. Kita merasa seolah tidak ada jalan keluar. Tapi di saat seperti itulah, dekatlah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menguatkanmu. Tuhan akan memimpinmu keluar dari situasi yang tidak mudah. Tuhan yang akan memimpinmu keluar dari situasi yang ketidakpastian itu. Saat ini kita dipenuhi dengan ketakutan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada. Janganlah takut karena Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Karena Dia ada Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kita. Demikian Filipi pasal 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, kepadaku dan kepada Bapak Ibu juga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, menghibur dan memotivasi kita senantiasa mengenal Allah yang hidup, yaitu Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kami manusia yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami seringkali putus asa, Tuhan hibur. Kami juga seringkali mengalami ketidakpastian, Tuhan berikan keteguhan hati untuk melihat kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, boleh kembali menolong kami, memotivasi kami, dan senantiasa boleh menumbuhkan iman kami, senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkannya, Tuhan juga menguatkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh ada dan dapat beribadah bersama-sama. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pelayan yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Gereja kita telah menyediakan mesin EDC seperti yang telah disampaikan melalui WA beberapa waktu yang lalu. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat ditransfer melalui barcode yang tersedia. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan khusus tetap ditransfer melalui rekening gereja dengan memberi keterangan, atau langsung diberikan ke gereja melalui majelis atau hamba Tuhan, tidak boleh yang lain. Yang keempat, mari kita terus saling mendoakan agar tetap kuat melewati hari-hari yang sulit ini. Dukung dan doakan rencana baksos yang akan dilaksanakan gereja kita pada minggu depan. Akhirnya kami menyampaikan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersukacita di rumah saja. Shalom. Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Joni Febrianto. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengalihkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.